Teruslah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita langsung memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Melalui tepuk tangan kita, melalui suara kita, melalui pujian yang datangnya daripada hati kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, sungguh Kau perkasa Tuhan. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Oh, puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Amin. Sabun nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib Engkau. Sekali lagi ya, sama-sama kita mau nyanyikan bersama-sama. Kau Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Kuasa kita. Sama-sama katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa, kuasa di tangannya. Kuasa-Mu nyata, sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib, sama-sama katakan, ajaiblah Kau Yesus, haleluya. Ajaiblah, sama-sama katakan, ajaiblah Kau Yesus. Yesus, sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah.
Kami mau terus Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Biar kiranya pada hari ini Kau mengubahkan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami, yaitu menjadi sama seperti Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Setia akan meninggalkan, aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Rumah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sama-sama kita menyanyikan lagu akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku. Tinggikan nama, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi kita mau katakan seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salibmu, kasih-Mu
menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, Tuhan. Biar mata seperti matamu Tuhan Yesus, seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, oh, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Biar kami jadi sepertimu Tuhan. Oh, biar kami jadi sepertimu Tuhan. Oh, kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Mari saudara, kita mau berdoa pada Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebabnya yang layak terima pujian. Haleluya. Kami sembah Tuhan Engkau pada hari ini. Kami sembah Engkau. Sikiara mau. Kau yang memulihkan kami. Siara Maha. Kau pembela kami. Siara Maha Dia. Kau pemimpin kami. Siara Maha Dia. Kau penebus kami. Haleluya. Untuk kami sembah, hanya Kau yang layak untuk kami puji Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau ku sembah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kau ku sembah. Hanya Kau yang layak
untuk kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, sekali lagi katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Pada hamba-Nya membawakan firman Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya kami sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kehidupan kami, dan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini dalam ucapan syukur kami datang kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara melalui firman-Mu. Biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini, sehingga apapun yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin terus bersama-sama dengan kami, agar kami hidup dalam sukacita, keberkatan, dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa bersama-sama lagi. Setelah 1 minggu kita bisa melewati hari demi hari, dan saya percaya banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga kalau kita ada sampai hari ini, kita tahu semua adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Kita masih bernafas, masih sehat, kita masih ada tempat untuk bernaung, ada rezeki, ada saudara-saudara, keluarga, semuanya itu berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Walaupun tentunya hidup ini tidak selalu bagaikan langit yang selalu cerah begitu ya, seringkali saya katakan, tetapi Tuhan menjanjikan pertolongan. Dia akan terus menyertai kita sehari demi sehari selama kita di dalam dunia ini, sampai kita nanti ada di surga dalam suatu kekekalan dan hidup dalam kemuliaan. Saya tetap menghimbau kita semua tetap pakai masker ya. Kita tetap pakai masker, kita jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, supaya kita tetap sehat, bahkan lebih sehat dari sedia kala. Ya, berharap tentunya berdoa sama Tuhan, biar segala sesuatunya bisa kembali normal lagi, semuanya kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan berbicara hal yang mudah, hal yang tidak sukar, karena firman Tuhan gak pernah ngajarin yang sukar-sukar. Dia selalu mengajarkan yang mudah, yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kenapa dikasih yang mudah? Karena Dia kenal kita, karena Dia mengasihi kita, karena Dia tidak ingin kita kesusahan. Dia selalu membantu kita, bukan? Nah, hari ini kita mau berbicara tentang ucapan syukur. Ucapan syukur itu gampang-gampang susah, ya, gampang diucapkan, tapi kadang-kadang
juga susah dilakukan, begitu ya. Mari kita bersama-sama, kita belajar, kita meresapi, kita menikmati apa yang Tuhan mau bicara kepada kita masing-masing pribadi. Kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pada hari ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, hendaklah ucapkan syukur di dalam Yesus Kristus dalam segala hal. Tentunya kita mengimani bahwa Rasul Paulus bukan cuma menyampaikan kepada jemaat di Efesus, tetapi juga menyampaikannya kepada kita pada saat ini. Nah, dalam hal ucapan syukur senantiasa, kata Rasul Paulus, kata senantiasa itu artinya setiap saat, setiap waktu, dan setiap keadaan itu mencakup kata senantiasa. Ya, kalau mengucap syukur dalam keadaan lagi senang, lagi sehat, banyak rezeki, ya proyeknya lancar, itu tentu mudah, bukan? Tapi terkadang mengucap syukur ini bagaimana bisa kita lakukan ketika dalam keadaan yang kurang menguntungkan, ketika dalam keadaan seperti saat ini, bukan? Kita masih dihantui dalam tanda kutip oleh COVID-19 dengan varian-variannya yang baru itu. Kadang-kadang bagaimana kita bisa mengucap syukur? Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Apa sih yang terkandung dalam ucapan syukur? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mengucap syukur itu mengandung suatu janji Allah. Dan mengucap syukur itu dengan ucapan syukur seakan-akan menarik kuasa Allah untuk melakukannya bagi kita. Pribadi, hati yang bisa mengucap syukur itu adalah hati yang menyenangkan Allah. Itu adalah hati yang merupakan hatinya Allah sendiri bisa mengucap syukur. Kalau kita lihat Yesus dalam suatu kesengsaraan di atas kayu salib, Yesus dalam keadaan suatu penderitaan, enggak ada keluar cacian, makian, itu enggak pernah ada. Ya, bahkan kepada mereka yang menghina, yang memfitnah, yang meludahi, yang menganiaya kepada mereka, bahkan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu hati. Nah, kita belajar, coba kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mensyukuri keadaan dengan iman kita. Sebab Rasul Paulus mengajarkan mengucap syukurlah senantiasa dalam Yesus Kristus. Jadi ucapan syukur itu sesuatu yang harus bisa kita lakukan. Artinya kita pelajari, kita usahakan, karena itu mengandung janji Allah, karena itu membuat Allah jadi tertarik sama kita. Ya, kalau dalam senang bisa mengucap syukur, dalam keadaan sulit lalu ngomel-ngomel, itu mah biasa. Itu mah biasa, bukan? Nah, tapi hebatnya saudara dan saya, dalam keadaan sukar pun ternyata tetap bisa tersenyum, tetap bisa mengucap syukur. Wih, luar biasa. Ya, Tuhan pasti senang dengan kita. Kita bisa menjadi kesayangannya Dia. Itu hal pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang ucapan syukur. Nah, kata senantiasa ini juga, ya, kita lihat Daud, ya, kita ambil contoh lah, kita baca dalam satu ayat dalam Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Bapak Ibu Saudara, itu seorang Daud. Daud itu dalam hidupnya, waduh, banyak masalahnya. Banyak hal-hal yang bisa membuat dia stres,
membuat dia putus asa, dikejar-kejar, mau dibunuh, banyak musuhnya. Tetapi kata Daud, tadi kita baca, aku hendak memuji-muji Tuhan. Setiap waktu dalam mulutku puji-pujian. Keluar dari mulut, datangnya dari hati. Itulah ucapan syukur senantiasa, keluarnya dari hati. Jadi hati yang mengucap syukur, hati yang manis, enggak pahit gitu loh. Aduh pahit nih, pahit, ini pahit, itu pahit, ono pahit. Lah enggak ada yang manis, memang pahit semua karena kau merasa pahit. Seperti itu. Jadi hati keluar kepada mulut dalam ucapan syukur. Contohnya tadi Daud. Ya, itu sebabnya kita juga baiklah kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengucap syukur, mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi jangan salah, bukan berarti pasrah ya. Udah pasrah aja, ini nasib. Oh tidak. Tuhan punya rencana besar. Dia punya rencana indah. Dia katakan Allah akan bekerja bersama-sama dengan kita. Kita kerjakan bagian yang bisa kita kerjakan. Allah membantu kita bagian yang bagiannya Allah untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan. Jadi senantiasa ya, oke, halo, mengucap syukurlah. Walaupun kadang-kadang sukar, kita belajar. Karena itu merupakan janji Allah. Hal yang kedua, apalagi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukur bukan senantiasa, tapi untuk berkat hari ini, seperti yang tadi kita sudah singgung. Kita baca dalam satu ayat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa ini bukan ayat yang baru, ini ayat ngetop banget gitu ya. Udah sering banget dibaca, bahkan sampai hafal gitu. Tetapi maknanya itu luar biasa, ya. Jadi mengucap syukur untuk berkat hari ini dengan satu keyakinan, dengan iman bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam rencananya terhadap hidup kita. Tetapi kita yang mana? Dikatakan di sini, kita yang mengasihi Allah, kita yang hidup menurut teladannya, hidup menurut ketetapannya, kita yang bersama-sama dengan Allah. Itulah kita dalam hal ini, sehingga Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita dalam segala hal. Dalam segala hal itu, dalam apapun, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, bekerja bersama-sama dalam anak-anakmu, bersama-sama dalam bermacam-macam, dalam segala hal. Allah bekerja untuk mendatangkan apa? Yes, mendatangkan kebaikan. Itulah berkat hari ini yang harus kita imani melalui ayat ini. Kita mengasihi Dia, kita hidup bersama dengan Dia. Kalau belum kita beresin, mumpung kesempatan masih ada. Jangan sia-siakan hidupmu. Kesempatan cuma sebentar, kesempatan cuma ketika ada di dalam dunia ini. Allah bekerja bersama-sama dengan kita dan berkat tiap hari. Ya, firman Tuhan berkata, tiap pagi Dia berikan berkat yang baru. Berkat hari ini Dia berikan, besok engkau enggak usah khawatir. Dia sudah berikan dengan semangat, dengan sukacita yang baru. Berkat hari ini kita mengucap syukur. Yang terakhir, apalagi ucapan syukur kita? Ada. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus katakan,
Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, dalam tanda kutip artinya surga menjadi tujuan hidup kita. Jadi hidup itu bukan cuma asal hidup. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan ya, kalau sedang ada jemaat yang meninggal gitu ya, pada waktu sebelum COVID tentunya, ya tentu jemaat juga pasti hafal. Itu di lubang kubur saya selalu bilang, ya, saudara-saudara yang kekasih, bahwa hidup di dalam dunia ini ujungnya cuma sampai di sini. Saya bilang begitu, ya. Jadi itu habis tutup buku sampai di situ. Tetapi dengan iman percaya kepada Kristus, hidup dilanjutkan jilid 2, ya, yaitu hidup di dalam kekekalan. Cuma 2 pilihan, sorga atau neraka. Nah, seringkali saya sampaikan seperti itu. Nah, Yesus katakan seperti itu. Jadi ucapan syukur yang ketiga dalam kita bersama-sama merenungkan adalah ucapan syukur dalam satu keyakinan kalau saatnya, nggak tahu nantilah kapan ya, kalau saatnya kita harus menghadap kepada tahta Kristus. Yesus bilang, di tempat Bapakku banyak tempat. Aku berangkat ke situ dulu nih, aku sediakan tempat. Nanti kita bersama-sama. Untuk siapa? Untuk kita yang percaya. Jadi ucapan syukur yang ketiga itu ucapan syukur untuk suatu kehidupan kekal. Kalau semuanya itu ada dalam hati dan keyakinan kita, kita nggak perlu lagi pesimis, kita nggak perlu lagi menjadi khawatir, kita nggak perlu lagi jadi susah, stres, hatinya jadi pahit gitu ya, nggak lagi, karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam hidup di dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan di surga. Itu hidup yang benar, itu hidup yang sukses, itu hidup yang berkemenangan. Jadi itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, dan tentunya hari ini dia bilang juga kepada kita, hendaklah engkau senantiasa mengucap syukur. Oke, ya, jadilah kuat, tetaplah semangat. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sayang kepadamu, dan dia kenal engkau secara pribadi. Dia panggil enggak hey enggak, dia panggil namamu, dan dia tahu persis permasalahan kita. Dia sumber kekuatan kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui sesuatu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, hari ini juga diajarkan kepada kami umatmu, bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang harus kami lakukan, harus kami jalankan, harus kami pelajari, harus kami laksanakan, supaya semakin dekat Engkau kepada kami, supaya semakin kami rasakan akan kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Sebab mengucap syukur itu mengandung suatu janji Allah bahwa Engkau akan menjawab, melindungi, menyertai, dan memperlengkapi kami. Jadikan kami kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, atau siapapun yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarganya. Demikian juga Tuhan, apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka Engkau berkati. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati barang-barang dagangan mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di tempat itu. Demikian juga anak-anak kami mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat dan akal budi, memberkati dan cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, lindungi dalam pergaulan mereka, dan Engkau menyertai Tuhan. Demikian juga yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu dan cucu-cucunya.
Dan Tuhan, biar kiranya Tuhan kehidupan ini adalah kehidupan yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan mengucap syukur seperti hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami, dan Engkau melakukannya bagi kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita terima berkat Tuhan, dan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku